Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah karangan Dr. Ade Setiawan terdiri dari 4 mazhab: mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Ya. Penerbit Yayasan Global Muttaqin. Faktor istiqlal atau pengganti imam. Untuk alasan-alasan yang mendarasi pengangkatan seorang pengganti imam menurut tiap-tiap mazhabnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Menurut mazhab Hanafi, faktor-faktor yang memperbolehkan bagi imam untuk mengangkat seorang pengganti agar orang tersebut melanjutkan tugasnya antara lain berhadas saat sedang sholat, namun di luar kehendakannya, misalnya keluar angin atau mengalirkan darah atau najis lain keluar dari tubuh. Mampu untuk membaca surat yang diwajibkan kepadanya. Lain hal jika dia tidak mampu rukuk dan sujud diwajibkan kepadanya. Lain hal dia tidak mampu rukuk atau sujud disebabkan karena dia sedang menahan ingin buang air kecil atau buang air besar, maka dia tidak perlu melakukan istiqlal jika masih mampu untuk melanjutkan sholatnya. Menurut mazhab Maliki, ada 3 alasan membuat imam melakukan istiqlal. Pertama, imam merasa khawatir terhadap suatu harta, baik itu miliknya ataupun milik orang lain. Jika keadaannya seperti itu, maka imam diwajibkan untuk membatalkan sholatnya agar dia dapat menyelamatkan harta tersebut. Adapun jika harta itu tidak dikhawatirkan akan hilang, apalagi menyebabkan kebinasaan bagi pemiliknya, namun imam tidak dapat tenang jika harta itu didiamkan bagi pemiliknya. Namun imam tidak dapat tenang jika harta itu didiamkan begitu saja tanpa diselamatkan terlebih dahulu. Maka pada keadaan seperti ini, imam boleh membatalkan sholatnya dengan 2 syarat. Yang pertama, sholat tersebut harus masih panjang waktunya sehingga apabila dia membatalkan sholatnya saat itu, maka dia masih sempat melaksanakannya sebelum waktunya habis. Intinya, untuk kedua mazhab di atas, menurut mazhab Maliki, kekhawatiran terhadap harta atau nyawa dengan kedua syarat membuat imam diwajibkan untuk membatalkan sholatnya, dan imam itu juga dianjurkan untuk mengatakan seorang menjadi pengganti agar orang tersebut dapat melanjutkan sholat berjamaah yang dipimpinnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kekhawatiran itu memang dengan istiqlal karena alasan itu hanya untuk membatalkan sholat imam sekaligus dengan sholat makmumnya saja. Ya. Lagi? Judul baru lagi? Ya. Ya, jelasin ya. Jadi istiqlaf itu artinya pengganti imam. Pengganti imam itu yang pertama, saya ulangi lagi tadi, yang kemarin ya, yang sebelumnya tadi ya. Jadi harus orang-orang yang terpilih karena punya kemampuan, tidak boleh sekedar imam. Makanya di belakang imam harus ada orang yang pinter, orang yang alim, orang yang
bacaannya bagus, yang mengerti haram dan halal, dan bisa memisahkan dan menjalankan, atau orang yang baik. Nah, di dalam mengganti imam, dan imam diganti itu ada syarat-syaratnya. Imam sakit mendadak, itu kan dijelasin tadi kan, paham? Karena buang hadas, karena meninggal dunia. Tapi menurut Imam Maliki ada tambahannya tadi. Apa tambahnya? Paham? Jadi kalau dikhawatirkan hartanya nanti akan hilang atau dirampok orang, dia boleh membatalkan untuk mengamankan. Contoh, umpamanya ada orang punya sepeda motor, terus dia berangkat ke masjid, motornya ada di rumah, dan kita paham di daerah itu rawan untuk pencurian, dan kebetulan waktu ke masjid pintunya tidak ditutup. Terus dia ingat waktu pas lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai bacanya terus boleh dibatalkan karena ada sesuatu untuk menyelamatkan harta. Jadi pulang terus selesai itu ditutup pintunya yang rapi, diamankan, terus kembali ke masjid. Nah, sebelum kembali ke masjid atau sebelum membatalkan tadi, setelah membatalkan tadi, dia mau pulang, harus ada imam pengganti. Minimal waktunya panjang. Kalau tidak ada imam pengganti, minimal waktunya panjang. Jadi antara nutup sama kesana, itu nanti masih ngatasi untuk sholat berjamaah. Tapi syukur-syukur ada imam pengganti. Jadi di suatu masjid itu kalau bisa jangan satu orang alim. Jadi harus ada semacam yang sudah dipilih, ibaratnya antisipasi kalau terjadi apa-apa, ya, terjadi sesuatu. Nah, syaratnya apa jadi imam? Alim, akhlaknya baik, fase bacaannya. Nah, itu adalah istikhlaf atau pengganti imam. Paham? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.